Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudara-saudari mahasiswa di mata kuliah komputasi paralel dan terdistribusi. Saya adalah Fikri Aulia, dosen pengampu mata kuliah ini. Minggu ini kita adalah masuk minggu ketiga. Kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kalau kalian sudah mengikuti 2 minggu pertama, kalian punya fondasi yang cukup kuat tentang mengapa komputasi paralel itu penting. Nah, minggu pertama kita sudah bahas konsep dasarnya. Kenapa program serial tidak cukup lagi di era modern sekarang? Minggu kedua, kita masuk ke arsitektur hardware yang mendukung paralelisme. Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan paling sering muncul nih. Bagaimana cara kita sebenarnya menulis program yang sifatnya paralel? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan mempelajari model pemrograman paralel. Nah, ini adalah inti dari semua yang kita pelajari nih. Ini adalah jembatan antara hardware yang mendukung paralelisme dengan kode program yang akan kita tulis. Nah, bismillah, mari kita mulai. Sebelum masuk ke materi, let's see the map. Hari ini kita akan menjelajahi 4 wilayah besar ya. Pertama, kita akan membahas terkait pendahuluan model pemrograman paralel pada apa itu model pemrograman dan kenapa kita butuh beda-beda model gitu ya. Yang kedua, kita akan bahas 4 model utama satu persatu, yaitu ada share memory, ada message passing, ada data paralel, dan task paralel. Nah, dengan analogi, dengan kode dan contoh yang nyata untuk masing-masing dari keempat model ini. Nah, ketiga kita akan bahas pemilihan model yang tepat, di mana kita akan tinjau berdasarkan arsitektur hardware yang tersedia dan karakteristik masalah yang ingin diselesaikan. Nah, ini bagian yang paling kritis nih untuk praktik nyata. Kemudian keempat, kita akan bahas overview teknologi Pthread. Kita bahas OpenMP, MPI, sama CUDA. Nah, ini adalah senjata yang akan kalian gunakan di dunia kerja dan penelitian. Dan tentu saja saudara, kita tutup dengan indikator pencapaian dan tugas yang harus diselesaikan sebelum minggu berikutnya. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Oke, silakan dilihat gambar di layar ini. Ada 3 pohon sederhana yang menggambarkan klasifikasi model pemrograman paralel. Nah, di akar pohon ada kotak. Pertama adalah kotak parallel programming model, kemudian bercabang ke 3 arah. Ke kiri ada share memory dengan contoh implementasinya adalah thread, OpenMP, sama pthread. Kemudian di tengah ada distribute memory dengan contoh implementasinya adalah MPI dan cloud computing. Nah, yang ke kanan adalah hybrid dengan merepresentasikan kombinasi keduanya. Ini biasanya dipakai di HPC cluster. Nah, sebelum kita bahas masing-masing cabangnya, mari kita tanya dulu apakah sebenarnya dimaksud dengan model pemrograman. Nah, definisi yang saya suka, yang sering saya pakai di kelas, model pemrograman adalah abstraksi yang menggambarkan cara program paralel direpresentasikan dan dieksekusi. Nah, kata kuncinya apa? Abstraksi ya, itu kata kuncinya. Nah, model ini menentukan 2 hal fundamental, saudara. Pertama adalah bagaimana tugas dibagi. Nah, ke berbagai unit komputasi. Kedua adalah bagaimana unit-unit komputasi itu berkomunikasi satu sama lain. Nah, bagaimana komunikasi terjadi antara proses. Nah, analogi yang saya selalu gunakan seperti ini. Bayangkan kalian sedang mengerjakan sebuah proyek skripsi besar misalnya. Nah, ini proyeknya kalian kerjakan ini bertiga, skripsi yang kalian tugas akhir atau skripsi yang kalian kerjakan bertiga bersama teman kalian. Nah, biasanya ada 2 cara untuk berkolaborasi. Cara pertama, kalian duduk di satu meja yang sama gitu ya, menggunakan satu laptop yang sama. Nah, satu orang bisa mengetik, sementara yang lain bisa mencari referensi, baca buku, atau satu orang lagi membuka HP menggunakan ChatGPT gitu. Nah, mengetiknya itu di layar yang sama.
Nah, komunikasinya berlangsung sangat cepat karena semuanya ada di satu tempat gitu ya. Nah, mengetiknya, mengisi datanya langsung di satu laptop. Nah, ini contoh dari share memory nih. Nah, jadi ini adalah contoh dari share memory. Cara kedua, kita bisa masing-masing pulang ke rumah sendiri-sendiri. Masing-masing punya laptop sendiri dan bisa berkomunikasi menggunakan WhatsApp atau grup WhatsApp atau menggunakan email. Nah, ketika perlu berbagi progres. Nah, ini adalah contoh dari distribute memory atau message passing model. Nah, cara ketiga, sebagian mengerjakan secara daring di rumah dan sebagian berkumpul di satu ruangan yang sama. Nah, sehingga yang kumpul di ruangan sama dia lebih cepat mengerjakannya satu laptop, sementara yang satu lagi mengerjakan hal yang kira-kira bisa dilakukannya secara remote. Nah, itu adalah caranya campuran ya, atau kita sebut sebagai hybrid model. Nah, mana yang baik? Sebenarnya saudara tidak ada yang paling baik secara universal. Semua tergantung pada konteks, skala, dan jenis pekerjaan. Nah, dan itulah yang kita eksplorasi sepanjang sesi ini. Nah, sebelum lanjut, silakan saudara ceritakan di kolom komentar kalau kalian harus mengerjakan proyek besar dengan tim misalnya. Menurut kalian lebih nyaman pakai cara yang mana? Cara pertama atau cara kedua? Atau campuran? Nah, kira-kira kenapa? Nah, silakan dipikirkan. Jawaban ini akan membantu kalian untuk memahami inklusi dari setiap model. So, mari kita mulai dari model yang paling dekat dengan pengalaman sehari-hari kebanyakan developer, yaitu share memory model. Nah, kalau kalian lihat di diagram di slide ini, ada kotak besar di bawah ya berlabel share memory, dan di atasnya ada 3 kotak kecil, thread 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing mempunyai dua panah dua arah nih seharusnya nih, yang menghubungkan mereka ke share memory. Nah, intinya semua thread itu berbagi satu ruang memori yang sama. Nah, bayangkan seperti sebuah papan tulis raksasa ya, papan tulis whiteboard yang ada di ruang kantor atau di ruang kelas kita. Semua karyawan bisa membaca informasi dari whiteboard itu dan semua karyawan bisa menulis informasi ke whiteboard itu. Nah, komunikasinya sangat efisien, tidak perlu lagi protokol untuk mengirimkan pesan yang kompleks, tidak perlu data serialisasi, cukup tulis saja ke whiteboard itu, semua orang bisa baca apa isinya. Nah, 4 karakteristik utama nih yang perlu kalian hafal. Pertama adalah thread ini dia berbagi ruang di alamat memori yang sama. Artinya, sebuah variabel yang dideklarasikan di program bisa diakses oleh semua thread sekaligus. Yang kedua, komunikasi terjadi melalui variabel bersama. Nah, tidak ada pengiriman pesan yang eksplisit seperti halnya pada kirim paket data gitu ya. Cukup tulis saja nilainya ke variabel. Nah, dan thread lain itu langsung membacanya. Dan ketiga, maka di situ kita perlu yang namanya sinkronisasi. Nah, inilah harga yang paling mahal nih harus dibayar kalau kita menggunakan model share memory ini. Kenapa? Karena untuk kenyamanan berbagi memori, ketika dua thread mencoba menuliskan ke variabel yang sama secara bersamaan misalnya, siapa kira-kira yang menang? Nah, inilah yang disebut sebagai race condition nih. Dan untuk mencegahnya, kita butuh sebuah mekanisme sinkronisasi. Contohnya kalau di sistem itu seperti mutex sama semapron ya. Nah, keempat, model ini cocok untuk arsitektur UMA dan NUMA, di mana UMA adalah Uniform Memory Access, semua core punya waktu akses yang sama ke memori. NUMA adalah Non-Uniform Memory Access, ini sudah kita bahas minggu lalu ya, dan dia lebih kompleks tapi umumnya digunakan di server modern. Nah, teknologi utama yang mengimplementasikan model ini adalah OpenMP contohnya akan kita bahas di minggu ini. Kemudian pthread yang akan kita lihat kodenya sebentar lagi. So, apa keuntungan dan kelemahan dari model share memory ini? Sebenarnya tidak ada model yang sempurna, saudara. Setiap model itu punya trade-off masing-masing. Nah, mari kita jujur tentang keuntungan dan kelemahan dari share memory model ini. Pertama, terkait keuntungannya. So, untuk model ini pemrogramannya lebih relatif mudah ya. Kenapa? Karena kita cuma ini adalah keunggulannya. Jadi karena
tempat menyimpan data cuma satu, kalian tidak harus menulis kode secara sekuensial. Maksudnya, kalian bisa menulis kode secara sekuensial, secara biasa dari awal sampai akhir. Kemudian, kita bisa menambahkan paralelismenya ke kode itu. Nah, dengan menambahkan OpenMP hanya perlu menambahkan beberapa baris pragma dan sifatnya sangat incremental. Jadi awalnya mungkin codingnya masih sekuensial gitu ya, tapi ada beberapa baris kode yang bisa kita jadikan dia paralel dengan menggunakan OpenMP dan pragma. Nah, karena dia ada di satu memori, maka komunikasinya sangat cepat nih, itu kelebihannya. Nah, karena tidak ada overhead serialisasi, tidak ada delay jaringan, sehingga kecepatan dari aksesnya adalah kecepatan bus memorinya. Kemudian ada load balancing bisa dilakukan secara otomatis, di mana banyak framework share memory mendukung dynamic load balancing, yaitu di mana thread yang selesai duluan langsung mengambil pekerjaan berikutnya dari antrian bersama. Nah, kelebihannya untuk model ini adalah cocok untuk data sharing yang sifatnya sensitif, intensif ya. Nah, misalnya kalau program kalian itu butuh banyak data yang saling diakses dan berbagai unit komputasi. Nah, share memory adalah pilihan naturalnya. Nah, apa kelemahannya? Yang pertama yang pasti ini menjadi kelemahan terbesarnya adalah rest condition sama deadlock. Nah, ini adalah musuh utama dari share memory nih. Bayangkan dua buah thread itu sama-sama membaca nilai X. Nah, misalnya di sini kita punya sebuah variabel namanya X gitu ya. X itu isinya adalah 5. Nah, ada thread yang satu diakses, dia ingin menambahkan dengan 1, tambah 1. Ada thread lagi di sebelah sini, dia ingin akses juga, satu lagi. Dia ingin menambahkan dengan 1. Nah, hasilnya 5 ini dia akan menjadi 6. Nah, harusnya hasilnya 7. Nah, itu adalah kondisi rest condition ya. Jadi ketika variabel sama-sama diakses di waktu yang bersamaan oleh kedua thread. Nah, kelemahan kedua adalah skalabilitasnya terbatas. Share memory ini, saudara, paling efektif ketika jumlah threadnya relatif kecil, dari ratusan hingga ribuan. Nah, kalau sudah sampai jutaan threadnya, maka semua thread akan berebut ke area memori yang sama. Alhasil menyebabkan bandwidth-nya menjadi penuh gitu ya. Nah, kelemahan ketiga adalah portabilitas rendah, di mana program yang ditulis untuk satu arsitektur share memory mungkin tidak bisa langsung kita jalankan secara optimal di arsitektur yang berbeda. Ini berkaitan dengan ini ya, sistem operasi ya. Ada sistem operasi yang 32 bit, ada sistem operasi 64 bit, ada yang tipenya arsitekturnya ARM gitu ya. Nah, itu tuh pasti akan berbeda cara akses memorinya. Nah, kemudian kelemahan terakhir adalah memory consistency issue. Nah, saudara, modern CPU dia mempunyai cache berlapis nih. Ada situasi di mana satu thread dia melihat nilai yang berbeda dari thread lain karena dia berada pada level cache yang berbeda. Padahal dia variabelnya sama itu. Kenapa terjadi? Karena cache-nya belum di flush. Nah, gitu. Ini salah satu contoh kelemahan dari si share memory ini. Lalu untuk apa model ini paling cocok digunakan? Model share memory model ini paling cocok digunakan. Nah, paling cocok digunakan pertama untuk simulasi fisika, yaitu adalah aplikasi dengan data yang sering dibagi, di mana data itu harus digunakan berulang-ulang gitu istilahnya. Nah, simulasi fisika itu adalah salah satu contoh yang paling cocok menggunakan model ini. Apalagi game engine. Nah, kita pasti akan banyak update secara paralel nih, update data secara paralel. Kemudian apalagi database in memory. Ini contohnya seperti Redis ya, yaitu database yang memerlukan kecepatan tinggi dalam akses datanya. So, model berikutnya adalah model message passing model. Ini adalah model distribute memory ya, dimana kita akan melihat bahwa seperti di gambar sebelah ini,
ada dua kotak. Kotak pertama adalah proses 1, dia memiliki private memory. Kotak kedua dia memiliki private memory juga yang merupakan proses 2. Nah, di antara mereka ada sebuah panah merah nih yang berlabel message. Artinya adalah ini adalah perbedaan mendasar dari share memory. Dimana kalau di share memory kita menggunakan area memori yang sama, tapi kalau di message passing setiap proses dia punya memori private sendiri. Nah, tidak ada yang bisa akses memori lain secara langsung. Nah, analogi yang sangat relatable nih, bayangkan ini misalnya proses 1 ini adalah rumah A. Nah, ini rumah B. Ini adalah dua rumah yang berbeda gitu ya. Penghuni rumah A tidak mungkin bisa langsung masuk ke rumah B, membuka lemarinya gitu ya, mengambil isi kulkasnya, isi bukunya, nggak mungkin. Nah, bagaimana caranya penghuni rumah A dia bisa mengambil buku yang ada di rumah B? Maka pastinya dia harus berkomunikasi dulu dengan pemilik rumah B melalui WhatsApp misalnya atau melalui telepon. Misalnya dia bilang, "Hai, tolong pinjamkan saya buku matematika yang ada di lemari," gitu. Nah, penghuni rumah B dia akan baca pesan itu, baru diambil buku di lemarinya, baru dia kirimkan bukunya ke rumah si A. Nah, seperti itulah kira-kira analoginya untuk model message passing model ini. Sehingga saudara, model ini dia memiliki 4 karakter utama. Pertama, setiap proses itu pasti memiliki memori private. Tidak ada yang bisa menyentuh isi dari memori ini kecuali si pemilik proses gitu. Nah, setiap memori itu sudah ada yang memiliki prosesnya. Kedua, komunikasi itu harus dilakukan secara eksplisit. Artinya, programmer harus secara eksplisit menuliskan kode apa data yang dikirimkan dan apa yang data yang diterima. Jadi tidak otomatis ya seperti halnya di share memory, tapi kita harus jelaskan dulu kapan datanya dikirim, apa data yang dikirim, dan apa data yang diterima. Nah, karakteristik ketiga adalah tidak ada memori bersama. Nah, ini berarti tidak ada rest condition ya, tidak ada lagi yang dibagi. Tapi ini juga berarti programmer harus hati-hati dalam mengkoordinasikan siapa yang punya data dan kapan data itu dikirimkan. Dan keempat, ini ada karakteristiknya adalah cocok untuk distribute memory system nih, dimana sistem setiap node itu memiliki memori sendiri yang terhubung melalui jaringan, seperti halnya cluster komputer di laboratorium penelitian gitu ya, atau superkomputer. Nah, teknologi utama yang menerapkan model ini diantaranya adalah MPI. Nah, MPI, Message Passing Interface, yang akan kita lihat detailnya sebentar lagi. Selanjutnya operasi dasar dari message passing nih. Nah, mari kita lihat diagram di sini. Ada kotak besar yang menunjukkan message passing model secara keseluruhan. Di bagian atas ada P1 proses 1 dan P2 proses 2. Keduanya bisa mengirimkan dan menerima melalui panah yang mengelilingi diagram. Nah, P1 dia mengirimkan ke M ini, P2 dia mengirimkan ke MN misalnya. Nah, di tengah ada message queue, artinya adalah antrian pesan. M1, M2, M3 sampai Mn. Di bawah adalah kernel, yaitu sistem operasi yang mengolah antrian pesan ini. Nah, inilah cara message passing bekerja di level sistem. Ketika P1 mengirimkan pesan ke P2, pesan itu tidak langsung masuk ke si P2, tapi pesan itu ditempatkan dulu di message passing, di message queue, di kernel, dan P2 akan mengambilnya dari antrian itu ketika P2 siap menerima pesan gitu. Nah, seperti itu contohnya. Jadi komunikasinya itu dikendalikan dikontrol oleh yang namanya kernel sistem operasi. Dan kernel yang mengendalikan bagaimana setiap proses itu bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, sehingga saudara ada 4 operasi fundamental dalam message passing ini. Pertama adalah send atau mengirim data ke proses lain. Contohnya, hey proses 2 gitu ya, dari proses 1. Ini adalah data yang kamu butuhkan. Nah, dia kirimlah ke message queue gitu.
Operasi kedua adalah receive. Nah, di operasi kedua ini, receive artinya menerima data dari proses lain, di mana sebuah proses menyatakan bahwa saya siap menerima data dari proses satu misalnya. Dan operasi ketiga adalah operasi broadcast, di mana mengirimkan data yang semua sama ke semua proses sekaligus. Nah, ini sangat efisien untuk menyebarkan informasi atau konfigurasi data referensi biasanya. Kemudian operasi keempat adalah operasi reduce. Nah, ini operasi menggabungkan data dari semua proses menggunakan operasi tertentu seperti penjumlahan gitu ya, minimum, maksimum, dan hasilnya dikumpulkan di satu proses. Ini adalah biasanya bagian akhir dari proses paralelisme nih. Nah, jadi kita menggabungkan semua data yang ada dari berbagai proses yang ada. Nah, perhatikan blok di bawah. Ingat bahwa deadlock dapat saja terjadi jika send dan receive tidak sinkron. Nah, ini sangat penting ya. Bayangkan skenario ini. Proses 1 dia menunggu menerima data dari proses 2 sebelum melanjutkan gitu. Sementara proses 2 dia juga menunggu menerima data dari proses 1 sebelum melanjutkan. Nah, keduanya dia sama-sama menunggu satu sama lain. Tidak ada yang bergerak karena sama-sama menunggu data dari proses yang lain gitu. Maka ini disebut sebagai deadlock. Nah, analogi klasiknya seperti dua orang yang berdiri di depan pintu dan sama-sama menunggu orang lain untuk menyingkir duluan. Nah, sehingga tidak ada yang bergerak seperti itu. Nah, untuk mencegah deadlock ini, kita sebagai programmer harus hati-hati dalam merancang urutan komunikasi antar proses. Nah, coba kalian bayangkan kalau kalian punya 3 proses misalnya yang saling menunggu dan berbagi satu data satu putaran penuh. Nah, bagaimana cara aman agar tidak terjadi deadlock? Nah, coba pikirkan sebentar. Bagaimana caranya agar 3 proses ini tidak terjadi deadlock di situ? Selanjutnya ada model ketiga. Ini adalah model favorit saya ya. Kenapa? Karena bisa dijelaskan secara visual dengan sangat mudah. Nah, kalau kalian lihat di diagram sebelah kanan, itu ada satu kotak operation di atas ya. Dan di sana ada banyak panah ke bawah menunjuk ke data 1, data 2, 3, 4 sampai 5. Nah, konsepnya sangat sederhana. Satu operasi itu diterapkan secara serentak ke banyak elemen data seperti itu. Nah, bayangkan seperti sebuah pabrik assembly line ya, pabrik perakitan gitu dalam satu barisan yang lurus. Di stasiun tertentu ada mesin yang tugasnya hanya satu, misalnya memasang baut, dan mesin ini bukan cuma satu, tapi ada 1000 mesin identik yang berdiri berdampingan. Jadi ada 1000 mesin sekaligus yang kerjanya sama-sama memasang baut semuanya. Nah, tapi di posisi yang berbeda bautnya seperti itu. Nah, setiap mesin ini mengerjakan satu produk yang berbeda secara bersamaan. Satu operasi ribuan data dikerjakan secara paralel. Nah, itulah data paralel. Ada 4 karakteristik utama dari data paralel ini. Pertama adalah satu operasi yang sama diterapkan ke banyak data. Kemudian yang kedua, metode ini sangat cocok untuk single instruction multiple thread atau single instruction multiple data. Nah, kenapa ini sangat cocok? Model ini sangat cocok untuk arsitektur GPU ya. Karena itulah kenapa data paralel ini sangat cocok menjadi pasangan sempurna dengan paralel di GPU. Nah, yang ketiga adalah data partisi, yaitu data dipartisi di antara prosesor. Nah, setiap prosesor atau thread dia bertanggung jawab untuk subset data tertentu. Jadi data itu kita bagi-bagi, masing-masing thread cuma bertanggung jawab terhadap data tertentu seperti itu. Nah, yang keempat adalah model ini dia sangat efektif untuk operasi array matrix nih, di mana pola aksesnya sangat reguler dan sangat bisa diprediksi. Nah, selanjutnya kita bahas aplikasi dari data paralel. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Ada 3 baris array ya, array dx, array dy, sama array dan hasil dari array penjumlahan arraynya. Nah, array dx itu berisi 1 untuk setiap elemen dari 0 sampai 15. Array dy berisi 2 untuk setiap elemen dari 0 sampai 15. Nah, ada operasi penjumlahan nih di sini. Kita akan mencoba memparalelkan bagaimana kita menjumlahkan
antara array A sama array B. Nah, baris ketiga berisi hasil dari penjumlahannya. Nah, karena 1 tambah 2 hasilnya 3, maka semuanya adalah isinya 3. Nah, perhatikan panah hijaunya ini ya. Nah, dia turun dari setiap elemen dx ke elemen dy yang sejajar. Ini menggambarkan bahwa penjumlahan di indeks 0 terjadi bersamaan dengan penjumlahan di indeks 1 sampai indeks 15. Nah, tidak ada yang menunggu giliran, semua 16 operasi penjumlahan terjadi secara serentak, secara paralel. Nah, inilah saudara kekuatan dari data paralel itu. Kalau ini dikerjakan secara serial, kita perlu 16 langkah operasi, 16 kali looping satu per satu. Tapi kalau dijalankan secara paralel dengan 16 prosesor gitu ya, kita hanya butuh 1 kali langkah sehingga operasi ini menjadi 16 kali lebih cepat. Nah, inilah mengapa saudara GPU sangat cocok untuk tugas seperti ini. GPU modern dia bisa memiliki ribuan core yang bisa mengerjakan ribuan elemen data secara bersamaan. Nah, contoh aplikasi nyata menggunakan data paralel seperti penjumlahan vektor ya. Seperti yang kita lihat ini kan penjumlahan vektor nih sebenarnya nih. Atau matrix multiplication, perkalian matrik yang merupakan fundamental dasar dari machine learning. Dan juga image processing, di mana setiap pixel itu diproses secara independen dengan operasi yang sama seperti menambahkan brightness-nya atau mengatur blur-nya gitu ya. Nah, atau scientific simulation, di mana kita mensimulasikan cuaca, simulasi molekul, simulasi elemen hingga gitu. Nah, perhatikan sampel blok di bawah ini. GPU programming dengan CUDA atau OpenCL sangat cocok untuk model ini. Ini adalah statement yang sangat penting ya, karena GPU didesain khusus untuk paradigma data paralel. Ribuan thread kecil mengerjakan satu instruksi pada data yang berbeda. Kemudian model keempat adalah model task parallel model. Nah, kalau di data paralel, satu pekerjaan yang sama kita bisa digunakan untuk banyak data. Satu pekerjaan sama menggunakan banyak data. Tapi kalau di task parallel model, pekerjaan yang berbeda dikerjakan secara bersama-sama. Jadi pekerjaannya yang kita bagi. Kalau data paralel tadi datanya yang kita bagi, tapi kalau di task parallel tasknya yang kita bagi atau pekerjaannya kita bagi. Nah, mari kita lihat nih contoh di diagram sebelah kanan ini. Ada task A, B, sama C. Di sebelah kirinya ada tugas yang berbeda yang bisa dikerjakan secara paralel. Nah, setelah ketiganya selesai, hasilnya mengalir ke task D dan E. Nah, yang merupakan tugas-tugas berikutnya yang membutuhkan hasil dari tugas sebelumnya. Nah, mungkin analogi yang mudah kita pahami ya, bayangkan kita sedang membuat nasi goreng. Tas A ini adalah memasak nasi goreng, tas B ini memotong sayur gitu misalnya. Tas C ini menyiapkan bumbu. Nah, kalau kita kerjakan secara serial, kita kerjakan ini satu dulu, habis selesai kerjakan ini lagi, setelah selesai kerjakan ini lagi. Kurang lebih mungkin habis waktu sekitar 28 menit misalnya. Nah, seperti misalnya ini misalnya habis waktunya sekitar 20 menit gitu ya. Misalnya ini habis sekitar 5 menit. Nah, ini habis misalnya sekitar 3 menit gitu. Nah, kalau kita kerjakan secara serial, maka waktunya adalah sekitar 28 menit totalnya nih. Nah, perhatikan di sini, kalau tas A dan C ini dengan di gambar ini ya bisa kita kerjakan secara bersamaan nih, karena dia tidak tergantung, tidak dependen nih. Nah, sehingga kalau kita kerjakan secara bersamaan, ketika tas A dikerjakan, tas B dan C juga dikerjakan, maka hasilnya adalah waktu yang untuk diperlukan kurang lebih sekitar cuma 20 menit. Karena kita cuma menunggu ini yang paling lama nih. Nah, itulah tas paralel. Kita perlu mengidentifikasi tugas-tugas mana yang bisa dikerjakan secara bersamaan dan tugas mana yang harus menunggu hasil dari tugas lain. Dan ada 4 karakter penting dalam model ini. Pertama,
tugas yang berbeda dieksekusi secara paralel. Ini berbeda dengan data paralel ya. Jadi kalau data paralel datanya yang berbeda, tapi kalau ini tugasnya yang berbeda. Dan ini cocok untuk MIMD. Masih ingat apa? Multiple instruction, multiple data. Nah, biasanya kita gunakan untuk pemrograman dengan prosesor nih. Nah, karena masing-masing prosesor dia bisa menjalankan instruksi yang berbeda. Nah, karakteristik ketiga, tugas bisa saling dependen atau independen. Nah, yang membuat perancangan tas paralel ini lebih kompleks daripada fleksibel. Kita harus mengidentifikasi apakah tugas itu dia bergantung ke orang lain atau tidak. Nah, kalau dia tidak bergantung kepada tugas yang lain, maka kita bisa lakukan dia secara paralel, kita lakukan dia serentak dengan tugas yang lain. Dan contoh yang paling nyata ini seperti di pipeline di processing ya, seperti pipeline di CPU atau assembly line di pabrik. Nah, sekarang kita punya tabel perbandingan yang sangat berguna nih sebagai referensi. Saya akan coba walkthrough setiap baris dengan bahasa yang mudah dipahami. Pertama, dari segi communication, share memory itu lebih eksplisit karena komunikasinya dilakukan di memori, sehingga tidak perlu kode khusus untuk mengirim dan menerima data. Sementara di message passing, maka komunikasinya eksplisit, artinya kita harus bikin bagaimana mengirim pesan sama menerima pesan. Nah, kita harus mengetikkan kodenya sendiri sebagai programmernya. Kalau di data paralel, komunikasinya dia lebih implisit. Dia menggunakan layout data sudah terdistribusi dan komunikasi dihandle oleh si framework biasanya. Dan sementara di task paralel, dia juga sifatnya adalah eksplisit karena melalui task dependencies, kita harus mengidentifikasi mana yang proses task yang berhubungan dengan yang lain atau mana yang tidak. Kemudian di sisi scalability, untuk share memory, scalability-nya limited karena tergantung seberapa besar bandwidth memori yang digunakan gitu. Biasanya di atas 64 core efisiensinya mulai menurun nih kalau share memory ini. Nah, karena keterbatasan dari memori yang ada saat ini ya untuk DDR4 sama DDR5. Nah, untuk di message passing biasanya scalability-nya cukup besar karena bisa scale ke ribuan bahkan ratusan ribu prosesor, di mana superkomputer dunia itu menggunakan metode ini, message passing interface ya. Nah, kemudian untuk tipe model paralelnya data paralelisme, ini lebih ke menengah nih biasanya nih scalability-nya, karena dia dibatasi oleh jumlah tugas, karena tergantung dari jumlah ukuran data. Semakin banyak datanya, semakin banyak paralelisme yang bisa dieksploitasi. Tapi efeknya kalau data kita semakin besar, maka kita butuh memori GPU semakin besar juga. Nah, itulah kekurangan dari metode ini, tergantung dari keterbatasan dari hardware kita. Nah, untuk task paralel ini lebih ke untuk scalability, dia lebih ke menengah. Ini dibatasi oleh jumlah tugas yang bisa diparalelkan sama tugas yang tergantung dengan mereka. Jadi tugas mana yang kira-kira independen, mana yang tidak, mana yang dependen. Nah, untuk aspek synchronization, model parallel share memory dia lebih required. Nah, kita butuh mutex sama logs yang harus dikelola secara programmer. Maka karena di sini kekurangan besarnya adalah deadlock gitu ya. Nah, di message passing juga kita butuh synchronization karena pastinya proses B tidak akan bisa lanjut sebelum menerima pesan dari proses A. Dan di data paralelisme biasanya kita menggunakan barrier, yaitu semua prosesor menyelesaikan bagian datanya dulu sebelum lanjut ke fase berikutnya. Jadi ada sebuah dinding yang kita pasang gitu ya. Untuk prosesor yang sudah sampai duluan, kita suruh dia menunggu sampai semua datanya selesai dulu, baru bisa kita lanjutkan ke proses berikutnya. Nah, untuk task paralelisme di sisi synchronization-nya ini tergantung dari task dependencies. Nah, framework mengolah kapan framework yang mengolah kapan task bisa dieksekusi berdasarkan dependencies-nya. Nah, best practice yang paling cocok untuk keempat model paralel ini.
Untuk share memori biasanya yang paling cocok itu untuk masalah dengan banyak data sharing. Nah, untuk message caching cocoknya untuk sistem terdistribusi atau cluster computing. Untuk data paralelisme lebih cocok di komputasi yang reguler dan masif seperti machine learning ya, machine learning, AI dan deep learning dan kawan-kawan nih. Nah, task paralelisme ini untuk masalah yang punya banyak sub-sub tugas yang berbeda, tapi bisa diparalelkan. Nah, tergantung dari kemampuan kita mengidentifikasi atau kemampuan dari framework yang kita pilih mengidentifikasi proses mana yang independen, mana yang tidak. Seperti itu. Oke, sekarang kita sudah mengenal 4 model tadi ya. Sekarang pertanyaan yang paling penting nih yang perlu kalian jawab nih. Kapan menggunakan model yang mana? Nah, ini adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak punya jawaban tunggal ya. Ada banyak sekali faktor yang harus kita pertimbangkan. Pertama, faktor dari arsitekturnya, yaitu hardware yang tersedia. Kalau kalian punya multi-core CPU misalnya, dengan memorinya UMA sama NUMA, maka OpenMP dengan share memory adalah yang paling cocok dan paling cepat untuk dipelajari dan implementasikan. Kalau kalian punya cluster komputer, nah dengan banyak node yang terhubung di jaringan dan setiap node dia punya memori sendiri, maka sebaiknya gunakan message caching dengan MPI. Tapi kalau kalian punya GPU yang besar dan pekerjaan itu melibatkan operasi masif pada array atau matriks ya, pokoknya datanya dalam bentuk array atau matriks, maka gunakanlah data paralelisme. Nah, dengan CUDA atau OpenCL. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari datanya. Kalau datanya matriks atau array, maka sebaiknya gunakan data paralelisme. Nah, kalau kalian punya GPU, kalian punya cluster komputer, setiap nodenya punya multi GPU, punya multi core sama GPU, dan clusternya terhubung dengan via jaringan gitu ya, maka gunakanlah hybrid model. Nah, MPI bisa kita gunakan untuk komunikasi antar node, OpenMP kita gunakan untuk paralelisme dalam satu node, dan CUDA untuk akselerasi GPU-nya. Nah, ini lebih ribet nih karena kita akan mengkombinasikan 4 metode programming sekaligus, MPI, OpenMP sama CUDA programming. Nah, ini tapi ini ya tidak ada model yang terbaik sebenarnya, saudara. Kenapa begitu? Ada faktor karakteristik dari masalahnya harus kita pelajari juga. Pertama, terkait regularitas data dan komputasi. Kalau operasinya sama untuk semua elemen data, tidak ada pencabangan, dan bisa diprediksi ya, operasinya jelas tapi datanya yang banyak, maka data paralel lah yang paling efisien gitu. Operasinya sama, misalnya penjumlahan, perkalian atau pembagian, dan datanya saja yang banyak, maka data paralel yang paling cocok. Tapi kalau pola komunikasinya intens, apakah setiap proses itu perlu komunikasi dengan banyak proses lain secara intensif gitu ya, atau komunikasinya cuma minimal saja, atau komunikasinya cukup intens di distributed system. Nah, untuk komunikasi yang intens ini, kalau kita paksakan menggunakan distributed system, biasanya dia akan terjadi bottleneck di jaringannya. Nah, itu juga diperhatikan komunikasinya apakah intens atau tidak. Maka untuk komunikasi intens ini sebaiknya gunakan share memory kalau mungkin gitu ya. Tapi kalau tidak, mungkin bisa kita gunakan GPU akselerasi. Nah, untuk load balancing, kita harus tahu juga apakah setiap unit kerja itu punya beban komputasi yang kira-kira sama. Nah, kalau sangat tidak merata misalnya, maka model yang berbeda punya cara yang berbeda dalam menangani ketidakseimbangan beban. Nah, memori akses pattern juga sangat perlu diperhatikan nih. Apakah data itu diakses secara sekuensial, baik di memori atau di cache? Apakah dia random? Nah, kalau random ini sangat buruk untuk performa nih biasanya nih. Nah, ingat pesan yang penting ya di bagian alert block ini, tidak ada model yang terbaik yang sifatnya universal. Maka pilihan kalian tergantung
arsitektur target dan karakteristik dari masalah. Maka pahami dulu masalahnya apa, baru dipilih model yang akan digunakan. Nah, ini adalah mentalitas yang harus kalian internalisasi nih sebagai engineer atau sebagai programmer dari high performance computing. Nah, bukan OpenMP yang selalu lebih baik dari MPI, bukan CUDA yang selalu lebih cepat daripada yang lain, melainkan adalah untuk masalah ini, hardware ini gitu, model mana yang paling sesuai. Nah, itu kita harus mencoba memahami dulu karakteristik dari permasalahan kita, baru bisa kita accelerate, baru bisa kita paralelkan untuk sistemnya. Seperti itu. Sekarang mari kita lihat gambar di slide ini. Ini adalah decision tree untuk pemilihan dari model yang kita pilih secara sistematis nih. Pak coba besarkan sedikit. Nah, kelihatan. Oke. Gambar ini menunjukkan gambaran besar dari semua model pemrograman paralel. Di sebelah kiri ada model klasik. Ini mencakup share memory dengan menggunakan VRAM, OpenMP, dan juga distribute memory dengan menggunakan LockGP, MPI sama DRAM, dan juga hierarchical memory dengan menggunakan HMP. Di tengah ada hybrid model ya. Ini kombinasi dari model-model klasik nih. Contohnya CUDA ditambah pthread sama OpenMP ditambah MPI. Nah, di sebelah kanan ada GPU model, di mana General Purpose GPU Computing dengan menggunakan OpenCL atau CUDA. Nah, ada perbedaan visual yang penting di gambar ini. Kotak biru itu menunjukkan model atau teknik ya. Ini biru ini menunjukkan model atau teknik. Sementara kotak biru tua lebih gelap, ini menunjukkan library atau extension yang mengimplementasikan model tersebut. Menunjukkan misalnya MPI nih. MPI ini adalah library yang bisa digunakan untuk konteksnya adalah share memory maupun distribute memory. Sekarang pertanyaan kuncinya yang harus kalian jawab untuk memilih model. Pertanyaan pertama, apakah data dipartisi dengan mudah? Nah, kalau iya, data paralel mungkin sangat efektif gitu ya. Nah, kalau tidak, mungkin task paralel atau mask spacing yang dengan koordinasi yang lebih kompleks yang cocok. Kedua, apakah komunikasinya intens atau antar tugasnya? Nah, kalau iya, hardware-nya satu mesin, share memory lebih cocok gitu ya. Karena komunikasi melalui memori sangat cepat. Nah, kalau iya dan hardware-nya juga distribute, maka perlu perancangan komunikasi MP yang sangat hati-hati untuk menghindari bottleneck. Ketiga, apakah masalahnya itu dia reguler atau irregular? Reguler itu seperti operasi matriks misalnya. Dan sehingga data paralel sangat cocok nih, data paralel. Nah, kalau dia irregular seperti contohnya itu graph traversal misalnya, graph gitu ya, atau mengurutkan graph atau pencarian di tree. Nah, tree search gitu. Nah, task paralel biasanya paling cocok nih. Nah, ini task paralel. Dan keempat, apakah arsitektur targetnya apa yang tersedia? Nah, ini sering sekali menjadi concern utama dalam dunia nyata nih. Kita bisa saja bikin rancang algoritma kayak gini, menggunakan model kayak gini, tapi arsitekturnya nggak ada, GPU-nya nggak ada, atau mungkin cluster komputernya nggak ada. Nah, ini juga masalah di dunia komputasi paralel. So, saudara-saudari mahasiswa, slide berikutnya kan kita bahas di video kedua. Silakan lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.